Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Digital Learning SMPIT Insan Sejahtera dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Delvi Ervini. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu persamaan kuadrat. Untuk itu silakan persiapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan dengan satu variabel di mana pangkat variabel tertinggi adalah 2 disebut persamaan kuadrat. Pada kelas 1 atau kelas 2, kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear. Tepatnya ada persamaan linear satu variabel dan ada persamaan linear dua variabel yang bentuknya X tambah 2, kemudian 2X tambah 5. Nah, ini si X-nya itu pangkat tertingginya adalah 1. Ini juga pangkat tertingginya adalah 1. Nah, di kelas 3 ini, di kelas 9 ini, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat di mana pangkat tertinggi atau pangkat variabel tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Oke, di sini A di sini adalah sebagai koefisien dari X kuadrat. Dan B di sini adalah koefisien dari variabel X. Dan C adalah sebagai konstanta. Oke, untuk memahaminya perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Oke, kita akan menentukan nilai A, B, C dari setiap persamaan kuadrat. Oke, untuk yang pertama ini X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21. Oke, kita tentukan A-nya berarti berapa? A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini kalau tidak ada angka berarti artinya ada angka 1 ya. Jadi di sini A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X. Nah, berapa koefisien dari X? Di sini ada angka 4, berarti B-nya sama dengan 4. Dan C-nya yaitu konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu 21. Nah, tapi jangan lupakan tanda yang ada di depannya. Di sini ada tanda pengurangan yang artinya bilangannya adalah negatif 21. Jadi C-nya adalah negatif 21. Oke, lanjut untuk persamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini berarti A-nya sama dengan koefisien dari Y kuadrat. Jadi untuk persamaan kuadrat ini variabelnya bebas, tidak harus X. Bisa Y, bisa A, bisa B. Semua huruf dalam alfabet. Nah, berarti A-nya adalah koefisien dari Y kuadrat, yaitu 8. B-nya adalah koefisien dari Y. Berarti, nah ini ada angka, ada tanda negatif di depannya, berarti B-nya negatif 24. Nah, dan C-nya di sini tidak ada bilangan yang memuat variabel, artinya di sini ada angka 0, jadi C-nya adalah 0. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat yang ketiga. A-nya berarti koefisien dari X kuadrat. Nah, meskipun ini posisinya X kuadratnya tidak paling pertama, nah ini kadang siswa itu menuliskan A-nya sama dengan 100 karena posisi X kuadrat selalu ada di paling kiri. Nah, kita tentukan juga kita lihat juga di sini posisi X kuadratnya ada di mana. Berarti di sini A-nya adalah negatif 16. B-nya adalah, nah B itu akan koefisien dari X ya, sedangkan di sini tidak ada variabel X. Berarti B-nya sama dengan 0 dan C-nya adalah konstanta yaitu 100. Lanjut, ini persamaan kuadrat yang keempat. Di sini yang jadi A-nya adalah koefisien dari dari Y kuadrat. Berarti di sini ada negatif 1 ya. A-nya negatif 1. B-nya adalah negatif 12. Dan C-nya adalah 9. Oke. Lanjut di sini. A-nya berarti adalah 4. B-nya adalah koefisien dari X yaitu 2. Oke. Sorry. Di sini ini belum sederhana bentuknya.
Maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena di ruas kanan persamaan kuadrat bentuk umumnya haruslah sama dengan 0. Sehingga kalau kita sederhanakan ini akan sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x. Nah x-nya kita pindah ruas ke ruas kiri. Menjadi dikurang x. Min 5 pindah ke ruas kiri menjadi ditambah 5. Sama dengan 0. Nah selanjutnya kita sederhanakan dengan mengoperasikan suku yang sejenis. Ini tulis lagi 4x kuadrat. Nah 2x kurang x yaitu x tambah 5. Sama dengan 0. Nah setelah ini kita baru bisa menentukan A, B, dan C-nya. Berarti A-nya sama dengan 4. B-nya sama dengan, nah koefisien dari x berarti 1. Dan C-nya sama dengan 5. Oke, selanjutnya ini bentuk persamaan kuadrat yang ke-6. Nah ini juga belum sederhana, maka kalau kita menemukan bentuk seperti ini kita kali silang. Di sini 1 dikurang x itu dikali dengan 2x tambah 1 sama dengan 2 ditambah x itu dikali dengan x kurang 2. Oke, kita selesaikan dengan cara kali pelangi. 1 dikali 2 yaitu 2, 1 dikali 1 yaitu 1, nah ini ke sini, ini ke sini. Min x dikali 2x yaitu min 2x kuadrat. Dan min x dikali 1 yaitu min x sama dengan 2 dikali x yaitu 2x, kemudian 2 dikali min 2 yaitu min 4, x dikali x yaitu x kuadrat, dan x dikali min 2 yaitu min 2x. Oke, kita sederhanakan. 2 tambah 1, 3 dikurangi 2x kuadrat dikurang x sama dengan x kuadrat, 2x-nya ini habis min 4. Nah kita karena syarat atau bentuk umum dari persamaan kuadrat itu diruaskan haruslah sama dengan 0, maka si x kuadrat kurang 4 ini kita pindah ruaskan. Sehingga 3 dikurangi 2x kuadrat dikurang x. Nah x kuadrat pindah ke ruas kiri jadi negatif x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan yang sejenisnya. Min 2x kuadrat dikurang x kuadrat yaitu min 3x kuadrat. Selanjutnya yang mana lagi? Ini min x tetap min x. 3 tambah 4 yaitu 7. Sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti bentuk umum persamaan kuadrat, baru kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Berarti di sini A-nya berapa? Adalah angka yang ada di depan x kuadrat, yaitu min 3. B-nya adalah min 1, karena angka yang ada di depan x. Dan C-nya adalah 7. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 21. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Oke, betul. Bukan ya, karena di sini A-nya ada 2. Nah, karena yang kita mau atau bentuk umum dari syarat persamaan kuadrat itu haruslah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi bentuk ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan cara memfaktorkan. Di sini ada 4 bentuk persamaan kuadrat. Kayak kita akan cari penyelesaian dari persamaan kuadratnya. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini bentuknya adalah x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Nah, untuk cara memfaktorkan bentuk ini, kita jabarkan dulu si x kuadrat ini dan 5x. X kuadrat itu kan x dikali x ya, kurang
5x itu artinya 5 dikali x sama dengan 0. Nah, sehingga kita lihat di sini mana yang bisa dikeluarkan, atau di sini ada yang memuat kedua-duanya yaitu x. Berarti x-nya yang kita keluarkan. Kurung buka. Nah, x di sini udah dikeluarkan 1, berarti tinggal sisa x kurang. Ini juga x-nya udah dikeluarkan 1, berarti tinggal 5 sama dengan 0. Nah, sehingga sini x-nya sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan, negatif 5-nya ke ruas kanan, sehingga negatif 5 jadi positif 5. Sehingga akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Oke. Selanjutnya di sini ada lagi bentuknya yaitu x kuadrat kurang 36. Ini adalah selisih 2 kuadrat. Pada kelas 1 pada materi aljabar kita sudah belajar kalau ada selisih 2 kuadrat itu bisa kita pakai bentuk x kuadrat dikurangi y kuadrat. Jangan x kuadrat deh. Ininya a aja. A kuadrat dikurangi b kuadrat itu akan sama dengan a kurang b dikali a tambah b. Nah, sehingga soal ini kalau kita tulis ulang itu akan sama dengan x kuadrat dikurangi 36 itu adalah kuadrat dari 6 kuadrat. Maka akan sama dengan x kurang 6 kali x tambah 6. Sehingga akar-akarnya ini bisa x kurang 6 sama dengan 0 atau x tambah 6 sama dengan 0. Sehingga ini kita selesaikan, pindah ruaskan. Berarti x-nya sama dengan 6 atau, nah ini lambang atau ya, x sama dengan negatif 6. Oke, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 36 yaitu x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 6. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya lengkap. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Nah, kalau bentuknya lengkap seperti ini, cara mencari faktornya, perhatikan. Kalau dikalikan negatif 5 dan kalau dijumlahkan haruslah negatif 4. Nah, kemungkinannya berarti kalau negatif kedua bilangan yang dikalikan negatif 5 itu antara 1 kali negatif 5 atau negatif 1 kali 5. Tapi ketika dijumlahkan negatif 4 berarti kita pilih yang pertama. Sehingga x-nya ditambah 1 dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, langsung aja kita cari. X tambah 1 sama dengan 0, satunya kita pindah ruaskan sehingga x-nya sama dengan min 1 atau x dikurang 5 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 5. Oke, mudah ya. Nah, untuk yang nomor 4 ini bedanya dengan nomor 3, kalau nomor 4 si koefisien x kuadratnya ada angka 2 sehingga kita kalikan dulu. 2 dikali min 4. Nah, yaitu negatif 8 kan. Berarti negatif 8 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali min 4 atau min 2 kali 4. Sekarang kita lihat di antara kedua kemungkinan ini mana yang memungkinkan. Yang dijumlahkan itu sama dengan positif 2. Betul, yaitu negatif 2 dan 4. Sehingga 2x kurang 2 dikali 2x tambah 4. Nah, jangan lupa kalau mengerjakan soal nomor 4 ini harus dibagi dengan koefisien dari x kuadrat yaitu 2. Sehingga ini bisa kita coret. 2x dibagi 2 yaitu x, min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Nah, 2x tambah 4-nya kita tulis lagi sama dengan 0. Selanjutnya tinggal dicari x kurang 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1 karena negatif 1-nya pindah ruas atau 2x tambah 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruas sehingga 2x sama dengan itu harusnya negatif 4 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 4 per 2 yaitu x sama dengan min 2. Oke, itu ada kesalahan penulisan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan kembali lagi ke grup WhatsApp. Selanjutnya Bu Adel akan memberikan latihan soal tentang persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.